Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin percaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kuat, semua karena anugerah Tuhan. Tidak berlama-lama saudara, sebelum kita menjalani aktivitas hari ini, kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita membacanya di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang salib. Bagaimana proses kematian Yesus di atas kayu salib yang menjadi penebus dalam kehidupan saya dan saudara. Arti salib adalah kematian. Salib adalah metode eksekusi yang mengakibatkan kematian dengan cara yang kejam dan sangat menyakitkan. Ketika disalib, korban itu diikat dan dipaku di kayu salib dan dibiarkan tergantung di sana sampai mati saudara. Kematian tersebut adalah proses yang panjang membuat korbannya sangat menderita. Namun, karena Kristus dan kematiannya di atas kayu salib, maka makna salib pada hari ini jauh berbeda. Kalau kita belajar saudara, bahkan kita melihat di dalam sebuah film, ketika Yesus mati di atas kayu salib, tangannya diikat, dipaku, ketika kakinya dipaku saudara, itu bagian yang tersakit saudara. Bahkan pinggangnya dicucuk saudara, dan itu yang mengeluarkan darah yang sangat banyak. Hari ini kita belajar makna salib yang jauh lebih berbeda dari yang dahulu kala saudara. Hari ini kita belajar bahwa ada beberapa makna salib bagi kehidupan saya dan saudara. Yang pertama adalah salib adalah pendamaian kita dengan Allah. Mari kita membukanya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus saudara. Hari ini kita belajar bahwa salib yang pertama adalah pendamaian kita dengan Allah. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, yang kita tadinya adalah umat-umat berdosa, tapi hari ini ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ada pendamaian yang baik dengan Tuhan. Yang kedua adalah salib sebuah penebusan dan kemenangan kita atas dosa dan maut. Jadi kematian Yesus adalah penebusan bagi kehidupan kita, bahkan kemenangan kita atas dosa-dosa. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi Kristus adalah penebusan bagi kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga adalah salib adalah bukti kasih Allah kepada kita semua, umat manusia. Mari kita membukanya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah kepada saya dan saudara, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kesalahan kita, untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib saudara. Kita yang harusnya mati di atas kayu salib, tapi dia mengaruniakan anaknya, menggantikan kita di atas kayu salib. Rasa sakit, rasa yang mungkin gak pernah kita alami saudara, tapi Yesus tanggung saudara. Tapi hari ini bilur-bilurnya mampu menyembuhkan kehidupan saya dan saudara. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan mati di kayu salib, menebus kehidupan kita, menggantikan kita saudara, itulah anugerah yang besar bagi kehidupan saya dan saudara. Pertanyaannya saudara, di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita mau memikul salib, menyangkal diri, menyalibkan kedagingan kita, dan hidup menurut kemauan Tuhan? Berita tentang salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita bagi yang percaya kepadanya saudara. Jadi maukah kita hari-hari ini memikul salib, menyangkal diri, menyalibkan kedagingan saudara? Mungkin rasanya sulit bahkan susah, tapi hari ini kita belajar arti tentang salib yang sesungguhnya.
bahwa ada kasih Allah, ada penebusan dan kemenangan, bahkan ada pendamaian kita dengan Allah. Dan pertanyaannya, apakah kita mau memikul salib itu, saudara? Menyangkal diri, menyalibkan kedagingan kita, saudara, supaya kita hidup menurut apa maunya Tuhan. Bukan menurut kehidupan kita lagi, tapi menurut kemauan Kristus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua rencana Tuhan. Kita nggak bisa mengubahnya, saudara, karena kita semua sudah sesuai dengan jalannya Tuhan. Mungkin kita memilih jalan yang A dan B dan C, tapi Tuhan akan kembalikan kita kepada fokus dan tujuan utamanya, ia adalah rencana Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membalikan setiap keadaan saya dan saudara. Dia mampu, dia menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Biarlah hari ini makna salib jauh berbeda di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia menggantikan kita di atas kayu salib, bahkan menebus, bahkan menyelamatkan. Hari ini kita belajar bahwa kita hidup akan menurut sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan hidup menurut apa yang menjadi kemauan Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menurut apa maunya Tuhan. Bahkan kami boleh masuk dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas kematian Tuhan di kayu salib, menyelamatkan kehidupan kita. Akhirnya kita beroleh hidup di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rasa sakit yang mungkin Engkau tanggung Tuhan di atas kayu salib itu. Bahkan bilur-bilur Tuhan telah menyelamatkan, menyembuhkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan kehidupan kita boleh dalam keadaan sehat, kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kematian-Mu sungguh indah di atas kayu salib Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sertai sepanjang hari ini Tuhan, biar kami mau serahkan semuanya hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan jagai dan lindungi Tuhan, kemanapun langkah kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.